Hai, konnichiwa. Konnichiwa sensei. Konnichiwa sensei. Konnichiwa sensei. Konnichiwa sensei. Hai. Oh, sebentar. Absen dulu. Belum masuk. Oke, ya kita mulai untuk pertemuan di siang hari ini. Untuk huruf hiragana sudah selesai, hiragana dan katakana sudah selesai ya. Jadi mulai hari ini kita akan masuk ke buku atau tata bahasa. Yang pertama di sini saya ingin mengenalkan beberapa kosakata yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran ataupun aktivitas sehari-hari dalam belajar. Ya, dari yang pertama sambil ngabsen ya untuk tanggal 23. Hai, Anton Sang. Hai sensei. Ya, coba dibaca. Gimana? Huruf mana yang belum hafal? Coba dibaca. Anton Sang. Hai sensei. Dibaca. Mana sensei? Ini. Nomor 1 sensei. Iya, nomor 1. Oke. Hazimumasio. Siu. Haji. Si-nya diteng-teng. Oh. Hazimimasiu. Ya, Haji Memasyo. Oke. Untuk teman-teman atau kalian yang sudah membawa buku ya, atau yang sudah mengambil buku di CSC, silakan bukunya diorek-orek saya. Haji Memasyo kita artikan mari kita mulai. Ya, mari kita mulai. Ya, Angelina Sang nomor 2. Hai sensei. Oh. Owarimasho. Hai, owarimasu ya. Kita artikan di dalam bahasa kita, mari kita akhiri. Ya, mari kita akhiri. Owarimasu. Arawindasa. Hai sensei.
Ya, yang ketiga dibaca. Yasumimasho. Ya, yasumimasho. Kita artikan, mari kita istirahat. Ya, mari kita istirahat. Ya, Sintiasa. Wakarimaska. Hai, wakarimaska. Kita artikan, apakah mengerti? Ya, wakarimaska, apakah mengerti? Apakah atau suatu kalimat tanya di dalam bahasa Jepang yaitu adanya huruf K. Ya, K ini sebagai kalimat pertanyaan. Bagus. Destiansa, Yang mana sih? ini Hai, wakarimas. hai wakarimas ya. Kita artikan ya mengerti ya. Hai wakarimas. Oke, biasa. Hai, sensei. Iye, wakarimasen. Iye wakarimasen. Oke ya. Terus sebagai catatan aja pada waktu kita membaca untuk huruf hai dan iye pada waktu mengucapkan ada akhiran k di belakangnya. Ya, jadi tidak hai iye ya, tapi hai iye iye ya, ada huruf k mati. Begitu juga dengan ya, hai, bukan hai, tapi hai, ada huruf k mati, tapi tidak ditulis. Ya, pada waktu ngomong itu kayak ada huruf k mati ya. Jadi wakarimaska, apakah mengerti? Hai wakarimas, ya mengerti. Iye wakarimasen. Oke, Kawazasan menerima. Kawazasan nggak ada. Kawaza Afrina nggak ada. Hafizah, Hai Sensei. ya 5. Moichido. Ya, terus kalian. Onegaishimasu. Nah, ya, mau ichido, mas diartikan dalam bahasa kita tolong sekali lagi. Ya, mau ichido mas tolong sekali lagi. Onegaishimasu ini kita artikan tolong, mau ichido diartikan sekali lagi. Terus catatan untuk ucapan nomor 5, gak di tengah di sini pada waktu kalian susah boleh diganti dengan nga. Onengai simas. Mudah membaca, tidak merubah arti. Onengai simas, jadi bukan onegai simas, tapi onengai simas. Iya. Moichido onengai simas, tolong sekali lagi. Oke. Terus habis sudah Murnisa? Hai, Sensei. Yo, yang keenam. Ides. Sama Yodes. ini huruf Yo yoi. iya, yoi dalam pengucapannya I. yoides. Ya, yoides. Yoides. Dua-duanya di dalam bahasa kita artikan baik. Ya, baik, kita artikan baik. Oke, Murni ratusan. Hai, Sensei. Ya, yang ketujuh. Bentar, Sensei. Ya. Ini apa ya? Boleh lihat bukunya dulu. Ya. Ada iken, cigaimaken, benar nggak Sensei? Apa? Cigaimas. Cigaimaken. Ya, benar, cigaimas ya. Di dalam bahasa kita
kita artikan salah. Ya, dalam bahasa kita artikan salah. Ini pun demikian untuk Cigaimas pada waktu kita baca huruf ga di tengah susah, ini juga dibaca nga. Cingaimas, cingaimas, ya ini tidak merubah arti. Memudahkan kita membaca, tidak merubah arti. Jadi ga dibaca nga. Cingaimas, ya. Oke. Terus 100. Reza-san? Ya, yang ke-8. Namae. Ya, namae yang diartikan dalam bahasa kita nama. Ya, nama. Titika Putri? Sensei. Ya, yang ke-9 Sikeng, sama Sukuda, benar, sukudai ya. Jadi sikeng sama sukudai. Sikeng diartikan ujian, sukudai kita artikan PR ya atau pekerjaan rumah. Terus Trianasa? Sitsumong, Sitsumong, benar. Kotae, Kotae sama Rei. Rei. Ya, jadi kan kemarin sudah belajar bahasa hiragana. Apabila di belakang huruf ada bunyi i, ya ada bunyi i-nya nggak kebaca. Ya, jadi huruf rei ini seperti ini. Cara bacanya re, ya i-nya nggak terucap, ya walaupun pada waktu tulis ada i-nya, tapi nggak terucap. Oke, Rianasa, oke, Babasa, betul ya. Sensei, maaf saya baru join Sensei. Oke, ya ini tadi maaf sebelumnya kita artikan dulu, maaf sebelumnya Babasa. Sitsumong diartikan pertanyaan. Yang sudah punya bukunya ya ditulisin artinya akan lebih mudah. Sitsumong diartikan pertanyaan, kotae diartikan jawaban, re diartikan contoh. Ya, re diartikan contoh. Nah, itu adalah ke-10 ya. Ke-10 ungkapan ini yaitu kita artikan dalam bahasa kita. Oke, ini belum tadi ya malahan. Ya, Bapak Zaza? Malah belum kebaca ya. Dibaca Sensei. Ya, dibaca. Kyu Shitsu no Kotoba. Ya, Kyoshitsu no Kotoba di dalam bahasa kita artikan kosakata dalam kelas. Ya, jadi Kyoshitsu diartikan kelas. Kyoshitsu diartikan kelas, Kotoba diartikan kosakata. Ya, jadi ini nanti 1 sampai 10 ini adalah kosakata yang akan sering didengar pada waktu nanti belajar di dalam kelas. Oke. Ya, untuk bagian pertama ada yang ditanyakan Kyoshitsu no Kotoba? Belum, aman. Ya. Zalfasa? Zalfasa? Hai Sensei, Ya, ini yang kedua dibaca Zalfa. Moinichi no Aisatsu. Ini tadi depan sendiri apa? Ma, Ya, diulangin. Mainichi no Aisatsu. Iya, ya. Mainichi no aisatsu, ya. Kita artikan di dalam bahasa kita, aisatsu ucapan salam, mainichi sehari-hari, ya. Jadi mainichi no aisatsu ucapan salam sehari-hari. Oke. Ucapan salam sehari-hari.
Yo, lagi Anton Sang. Ohai yang nomor 1. Hai Sensei. Yo, Ohayo gozaimasu. iya benar ya. Ohayo gozaimasu. Nah, ohayo gozaimasu. Ya, di sini kita artikan selamat pagi. Ya. Cukup. Angelina Sang nomor 2. Konnichiwa. Iya ya, konnichiwa ya. Jadi ini spesial dari Jepang sono untuk tulisan konnichiwa ya, itu penulisan hiragananya pakai huruf H. Tapi bacanya tetap konnichiwa. Oke, benar. Diartikan dalam bahasa kita selamat siang. Araminda-san, Konbanwa. konbanwa. Ya, itu juga konbanwa. Kalau kita ngomong pakainya wa. Tapi kalau kita nulis pakainya huruf hiragana H. Diartikan dalam bahasa kita selamat malam. Ya. Terus Sintiasa nomor 4. Oyasu minasa. Oya suminasai. Ya, oya suminasai. Benar. Di dalam bahasa kita artikan selamat tidur. Ya, selamat tidur. Dan digunakan khusus untuk tidur malam. Ya, orang Jepang tidak punya kebiasaan tidur siang. Ya, jadi oya suminasai untuk tidur malam. Yo, Destiansa yang kelima. Sayonara. Sayonara. Nah, ya. Di dalam bahasa kita artikan selamat tinggal. Ya, yang sebenarnya arti secara harafiahnya selamat tinggal tapi ketemunya lama. Ya, ketemunya lama. Terus biasa Hai Sensei. 6. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, diartikan dalam bahasa kita terima kasih. Ya, arigatou gozaimasu. Oke. Bapak Zaza. Afrinasa, Bapak Afrinasa. Bapak Zaza, ada nggak ya? Kosong ya. Oke. Tinggal dulu. Hafisa. Hai Sensei. Ya, yang ke-7. Sumimasen. 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 Ya, ini juga N di akhir ya, untuk huruf N di akhir pada waktu kita susah membaca N kita baca eng ya. Jadi sumimasen ya, jadi sumimasen eng ya. Diartikan dalam bahasa kita maaf ya atau permisi. Maaf atau permisi. Oke. Ya, Bapak Zaza. Bapak Zaza. Nomor 8. Hai Sensei. Nomor 8. Onegai shimasu. Hai ya, onegai shimasu ya. Diartikan dalam bahasa kita tolong. Ya, minta tolong. Oke ya. Jadi ini adalah beberapa ungkapan pada waktu kita nanti penggunaan dalam aisatsu, mainichi no aisatsu. Oke. Ya. Lanjut dulu nanti penjelasannya. Hafiz-san. Sudah ya. Hai Sensei, sudah tadi. Murni-san. Hai Sensei. Ya, coba ini. Suci. Suci. Ya, suci. Yang kita artikan dalam bahasa kita angka. Ya, diartikan angka. Hai, Ratu Dasasa. Hai Sensei. Yang ini. Ada kata-katanya depan.
Itu katakana sensei ya? Iya, yang ini katakana. Yang ini hiragana. Zero, Sensei. Benar. Sama yang ini? Yang ini Re. apa? Re. Ya, ya. Jadi angka 0 di dalam bahasa Jepang penyebutannya ada dua, zero sama re. Ini benar, Ratu Tasya. Reza Sa? Ya, Reza. Dari yang Yusran Elias. Oke, ada Rindikia Putri. Baik, sensei. Ya, dibaca. Ichi. Ichi. Yang di bawahnya. Ni. Ini yang di bawahnya. Cing. Bukan Cing. Anunya di tengah. Oh, apa tuh? Sang. Sang, ya. Jadi Ichi 1, Ni 2, Sang 3. Benar. Triana Sang. Yong, Oke, terus di sini. Si, Oke, terus di sini. Go, Go. Terus di sini. Roku. Roku. Oke, benar ya. Jadi Yong atau Si itu 4, Go 5, Roku itu 6. Oke. Zalfasa. Hai, Sensei. Ya. Nana. Oke. Yang ini. Cici. Cici, benar. Lagi. Hachi. Haji. Oke, cukup ya. Nana sama Cici diartikan 7, Haji diartikan 8. Oke, Bapak Zah ada? Sudah tadi ya? Sudah ya. Oke, yang Q sama Q itu angka 9, yang Ju 10. Oke, sedikit penjelasan di sini atau sedikit tentang pengetahuan untuk Ohayo gozaimasu ya dan konnichiwa sama selamat malam. Oke, kita akan menjelaskan untuk waktu kapan menggunakan ucapan salam tersebut. Ya, karena di sini ada beberapa ungkapan yang harus tepat waktunya. Oke, sebentar. Oke, ya sedikit penjelasan untuk ucapan salam ya di dalam bahasa Jepang yaitu Ohayo gozaimasu ya. Yang di dalam bahasa kita artikan selamat pagi ya. Kapan ini digunakan? Yaitu jam 00 ya atau jam 24 ya sampai jam 10 pagi. Ya, jadi ini penggunaan Ohayo gozaimasu. Dari jam 00 ya sampai jam 10 pagi. Itu Ohayo gozaimasu. Nah, berarti untuk konnichiwa itu digunakan dari setelah jam 10 ya atau lebih jam 10 sampai. Nah, sampainya di sini sedikit dikasih catatan karena nanti diartikan terbenamnya
matahari. Ya, atau bahasa kita gelap. Ya, jadi dari jam 10 pagi sampai terbenamnya matahari atau gelap. Ya. Nah, berarti untuk Konbanwa dari terbenamnya matahari ya, atau dalam bahasa kita juga diartikan gelap ya, sampai jam 00 ya, atau jam 24 ya. Ini ya, jadi waktu yang digunakan nanti seperti ini. Tetapi nanti orang Jepang kadang jangan kaget ya, karena ucapan salam ini ya, ucapan salam di dalam penyebutan ini di dalam orang Jepang atau orang Jepang mempunyai arti yang dalam ya, mempunyai arti yang dalam. Jadi pada waktu kalian di sana dikasih ucapan sama orang Jepang, ohayou gozaimasu, ya kan? Ohayou gozaimasu. Nah, gitu kalian jawabnya ada beberapa pola yang kalian gunakan untuk menjawab, dan di situ mereka sudah mengetahui karakter kalian. Sepele buat kita, tetapi orang Jepang sudah bisa membaca tentang kita. Ya, contohnya sama orang Jepang, ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Males ini ya. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Semangat orang ini. Ya, jadi nanti kalian bahasa seperti ini akan kaget. Istilahnya ucapan sepele ini, tapi orang Jepang akan menggunakannya. Oke, terus sedikit untuk konnichiwa. Ya, untuk konnichiwa yang di sini sampai terbenamnya matahari. Kenapa di sini diartikan terbenamnya matahari? Karena nanti yang pertama di musim ya dingin dan di musim panas waktunya berbeda. Ya, waktunya berbeda. Ya, jadi kalau di Jepang musim dingin nanti terbenamnya atau terbitnya matahari ya itu sekitar jam 5 ya, atau setengah 4 lah ya, setengah 5 ya, jam 4.30. Oke. Nah, gelapnya itu jam 4 atau 16 ya, 30 itu udah gelap. Ya, sudah gelap. Musim dingin. Tetapi di musim panas jam 3.30 itu udah matahari udah terbit. Terus nanti matahari terbenamnya 18.30. Ya, jadi kenapa di sini konnichiwa berdasarkan musim? Karena nanti kalau musim dingin jam 4:30 udah gelap. Tapi di musim panas 4:30 masih cerah banget, maka harus tetap masih konnichiwa. Itu alasannya kenapa kita menggunakan terbenamnya matahari. Itu ya. Musim dingin malamnya atau siangnya sebentar, musim panas malamnya lama. Ya, makanya kalau nanti ada yang beberapa rekan kita yang pas musim panas di sono, pas nanti melakukan atau teman ya yang melakukan ibadah puasa, sehari puasanya 16 jam. Ya, kalau di Jepang puasanya 16 jam. Ya. Dan di sini nanti pun akan istilahnya ketemu dengan beberapa musim yang mungkin baru buat kita ya. Kalau musim dingin, kalau nanti tinggalnya di Hokkaido ya, tinggalnya di Hokkaido di Jepang paling utara akan ketemu minus ya 16 ya, akan ketemu minus 16. Terus nanti kalau musim panas kita tinggal di Tokyo akan ketemu 40 derajat.
Gitu ya. Jadi ini musim yang ada di Jepang nantinya, ya. Minus 16 itu handuk dimasukkan di air, diputar 16 kali jadi es batu. Ya, itu minus 16, ya. Minus 23 kalian nangis jadi es batu. Ya, yang paling mengerikan kalau min 23 itu yang cowok pipis di luar, pipisnya jadi es batu. Ya, seperti itu, yaitu minus 23. Oke, tapi aman ya teman-teman kalian atau kakak-kakak kelas kalian dengan menikmati minus 16 aman ya. Dengan memakai baju 3 lembar plus jaket sudah bisa menahan minus 16. Ya, itu ya. 40 derajat juga jangan khawatir ya, di sini memang kalau 40 derajat panasnya itu panas kalian seperti di kamar tanpa menggunakan AC ataupun kipas angin. Pengap. Ya, pengap. Tapi nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir karena panas itu kan yang paling penting biar tidak dehidrasi. Nah, di situ untuk air minum di Jepang tinggal putar keran langsung bisa diminum. Ya, tinggal bawa botol aja kemana-mana, ketemu keran, buka langsung minum. Jadi dehidrasi akan bisa teratasi. Itu ya. Jadi ini beberapa pengetahuan sekalian. Oke, ya. Jadi terbenamnya matahari gelap. Nah, mungkin nanti ketemu orang Jepang yang sudah jam 10 siang, ya, atau sudah jam 11. Ketemu dengan kita itu menggunakan Ohayo gozaimasu. Nah, itu jangan kaget, itu memang ucapan yang disampaikan ke orang Jepang pada waktu kali pertama ketemu. Ya, dari pagi sampai jam 10 atau sampai jam 11 itu belum ketemu. Nah, itu orang Jepang kadang, "Ohayo gozaimasu." Artinya itu mengatakan semangat, ya, ucapan selamat pagi untuk semangat di hari ini. Gitu. Hati-hati buat kita sepele, tapi untuk arti dalam bahasa Jepang dalam. Pada waktu kalian disalamin oleh orang Jepang, kalian tidak menjawab, dianggap sombong. Ya, sepele buat kita. Karena orang Jepang ucapan salam sudah dilatih sejak di rumah. Ya, sudah dilatih sejak di rumah. Jadi pada waktu bangun tidur, ketemu bapaknya, ketemu ibunya, ketemu kakaknya, adiknya, ketemu di dalam rumah, itu ucapkan salam. Ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu, ya gitu. Ya, jadi ketemu bapak ibu di rumah itu sudah ohayo gozaimasu, ohayo gozaimasu, gitu kan. Nah, kalau kita orang Indonesia kita terapkan di sini, orang tuamu bingung nanti malah. Ya. Ketemu di rumah, bangun tidur, pagi Pak, pagi Bu, ini ngapain ini anakku, gitu kan? Ya, jadi belajar dari di Indonesia bagus, tapi orang kita belum bisa terima. Ya, tapi kalau untuk ucapan salam silahkan. Mulai dari sekarang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ya, jadi ucapan salam sama kalau nggak ada temennya yang bisa berbahasa Jepang ya cermin yang ada di kamar, ya, cermin yang ada di kamar pas mau sisiran, ohayo gozaimasu, baru sisiran, ya, gitu ya, jadi diajak ngomong. Oke, ini untuk ucapan salam, ya. Terus tambahan lagi yaitu untuk tadi oyasuminasai, ya, oyasuminasai. Yang diartikan dalam bahasa kita selamat tidur. Oyasuminasai. Nah, ini di dalam bahasa kita diartikan selamat tidur tapi untuk tidur siang. Ya, selamat tidur. Ya, tidur malam, maaf, ya, malam. Ya. Ungkapan ini digunakan pada waktu langsung ngomong atau pada waktu kita nanti kalau udah punya teman orang Jepang akan melakukan chatting, entah itu via media sosial apa ya, tapi orang Jepang sukanya pakai Line, ya. Nah, nanti chatting, nah pada waktu sudah mengakhiri pembicaraan,
orang Jepang mengucapkan oyasuminase, kalau sekalian bertanya sesuatu lagi, nggak mungkin dijawab. Ya, ini sebagai penutup pada waktu ngobrol, selesai ngobrolnya karena mau tidur. Nah, kalau di sini kan, dah ya tak bubuk dulu ya, ya. Terus ingat, besok jam berapa? Besok jam 5 sama siapa kamu? Cerita lagi, nggak jadi bubuk nanti. Oke, ya itu ya yang terjadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk last time pertama, waktu pertama. Belum. Oke, terus tadi untuk pengucapan angka, ya, untuk pengucapan angka, ya, yang di sini zero ini ya 4 kenapa ada 2 pengucapan Yong sama Si nanti yang Si kita akan ajarkan ya, terus yang Nana Cici yang Cici nanti kita ajarkan, yang 9 ada Q sama Ku nanti kita ajarkan. Jadi ada pengucapan angka 7 4 7 9 yang nanti tempatnya berbeda atau ada pelajaran lain gitu. Tapi yang utama angka 1 sampai 10 dihafal dari 1 sampai yang belakang, yang di depan. Ichi, ni, sang, yo, goro, kunana, hachi, kyu, ju. Itu ya sebagai pengucapan untuk awal yang pertama. Oke, last minute pertama untuk pertemuan pertama yang ditanyakan, bentar lagi mati ini nanti. Belum? Ya, siapa? Ada yang pertanyaan? Ada yang tanya? Maaf Sensei. Ya. Tadi saya hadir Sensei. Oh, Reza, hadir.